Cek, suara saya terdengar lagi. Dengar Bu. Dengar Bu. Oke, udah cukup banyak kita break ya. Tadi saya mengirimkan informasi kegiatan MBKM yang bisa ada ikuti 2019 ya. Ini kebetulan sekali kelasnya gabung, jadi kelasnya bisa menyeluruh. Untuk kegiatan MBKM ini silakan adik-adik cek dulu ya kelengkapan yang adik-adik punya, misalkan apakah IPK adik-adik mencukupi gitu, apakah perkuliahan adik-adik sudah diambil semua kecuali mata kuliah pilihan gitu ya. Kemudian kalau sudah, silakan adik-adik cek di akunnya yang tadi saya kirimkan ke grup Anorganik 2019, silakan ke sana. Setiap kegiatan yang di sana itu persyaratan dari mereka apa gitu. Persyaratan ITERA jelas ya, lulus TPB, kemudian IPK 3, kemudian tidak ada mata kuliah wajib yang belum diambil, tidak ada mata kuliah wajib diulang. Website-nya ya, Ramdan ya. Ramdan tadi saya kirimkan ke grup WA-nya, itu dari Kemendikbud. Nah, itu program-programnya dari Kemendikbud ya. Coba dicek MBKM Kemendikbud gitu. Bentar, tadi saya kirimkan apa tadi ya? Coba ke Mendikbud aja ya, Ramdan ya. Ini saya dapat infonya juga sepotong-sepotong seperti ini. Nah, adik-adik cek di sana apakah mereka misalnya membutuhkan surat rekomendasi dari ITERA. Nanti silakan adik-adik hubungi dosen walinya. Tapi adik-adik cari informasi itu baru dosen wali, jangan ujuk-ujuk langsung ke dosen wali ya. Nanti kalau tanya dosen wali adik-adik nggak tahu apa-apa, bingung juga. Jadi silakan dicari informasi sebenarnya dulu. Misalkan adik-adik ada yang ingin mengikuti kegiatan kampus mengajar. Nah, mengajarnya di mana? Selama berapa lama? Kemudian kegiatan di sana itu apa aja gitu selama 6 bulan misalnya ya. Kemudian apakah kegiatan ini bisa kita konversi menjadi 20 SKS? Kalau adik-adik cuma mengajar masuk seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali cuma 2 jam, nggak mungkin bisa kita konversi menjadi 20 SKS. Yang adanya itu 2 SKS gitu ya adik-adik. Nah, kemudian dilihat juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa diambil oleh mahasiswa kimia gitu ya. Oke, untuk yang mungkin belum memenuhi syarat untuk MBKM ya tidak apa-apa. Kita punya program magang juga, KP di Prodi. Nanti adik-adik bisa mengambil kegiatan KP-nya di industri ya, industri dengan kimia. Oke, kalau nanti ada pertanyaan, nanti silakan. Kemudian mengenai kegiatan yang akan ada ambil, silakan dicek dulu, jangan ujuk-ujuk langsung menghubungi dosen walinya. Itu ya, dicek dulu. Maaf Bu, izin tanya. Iya Erika, silakan. Kalau misalnya ikut MBKM itu apakah benar-benar dikonversi 20 SKS ya Bu? Misal ikut yang pejuang muda Bu, itu kan tentang kayak turun nurut basis gitu ya Bu, jadi nggak ada hubungannya sama kimia. Apa itu bisa dikonversi gitu Bu? Apa harus rela sama bidangnya? Kalau kimia kemarin kita belum sampai ke yang pejuang muda, kita kemarin masih masalah pertukaran ya, masalah pertukaran mahasiswa, misalnya ada yang bertukar kemana, kegiatan penelitian di lab, misalnya di lab TV atau ada lab lain, kemudian magang selama 6 bulan, nanti juga 6 bulan, magang 6 bulan, lalu KKN yang tematik. KKN tematik itu juga terjun ke masyarakat langsung ya. Tapi dalam kegiatan terjun ke masyarakat ini, adik-adik harus menerapkan ilmu kimianya gitu. Jadi ada ilmu kimianya, jangan cuma mengurusi administrasi desa misalnya, atau mengurusi kegiatan sosial kemasyarakatan di desa tersebut. Jadi harus ada penerapan dari ilmu kimianya. Makanya adik-adik harus benar-benar cari tahu dulu, misalkan pejuang muda itu nanti ngapain aja kegiatannya Erika ya. Nah, kalau Erika sudah tahu semua kegiatan pejuang muda itu apa-apa saja yang terencana selama 6 bulan, kemudian sampaikanlah ke dosen walinya. Pak Bu, saya mau ikut kegiatan MBKM, kegiatannya pejuang muda misalnya.
Ini adalah kegiatan yang akan saya laksanakan selama 6 bulan. Nanti minta pertimbangannya, apakah kegiatan ini bisa dikonversi menjadi 20 SKS atau tidak. Gitu. Nah, kalau kata dosen walinya, ini nggak bisa gitu, karena 20 SKS itu artinya apa 20 SKS? Adik-adik harus di lapangan benar-benar 20 jam. 20 jam dikali 3 ya, 20 jam dikali 3 selama 1 minggu. Artinya 1 minggu 60 jam adik-adik benar-benar kerja di lapangan. Kalau adik-adik cuman pejuang mudanya ini misalkan cuman Senin Selasa Rabu aja, dan itu cuman misalnya seharinya 3 jam, 3 kali 3 berarti 9 jam dalam seminggu, itu bukan 20 SKS melainkan 3 SKS. Begitu ya Erika ya. Jadi harus tahu dulu kegiatannya apa, nanti akan tetap ada pertimbangan dari prodi. Tetap ada pertimbangan. Jadi kalau adik mau yang aman, mungkin mengambil kegiatan yang pertukaran ya. Kalau pertukaran kan jelas pertukarannya ke ITB misalnya, mata kuliah yang diambil di sana gitu ya, sama dengan mata kuliah di sini walaupun mungkin nama mata kuliahnya berbeda. Atau adik-adik mengambil kegiatan magang. Nah, kegiatan magang di sana mungkin metode penelitian adik-adik sudah dapat ya selama kegiatan magang. Mungkin adik-adik juga dapat tentang ilmu tentang mineral alam yang ada di Sumatera, karena magangnya membahas mineral alam di LIPI. Nah itu berarti materi perkuliahan kimia material sudah dicakup di sana. Seperti itu. Yang penting sebelum iya, gimana Erika? Kalau misalnya nanti harus ada sama ITR-nya nggak Bu? Itu tergantung persyaratan dari dari tempat magangnya ya. Ada beberapa tempat magang yang harus ada MOU, misalnya seperti LIPI kan ya harus ada MOU dulu, dan ITERA sama LIPI belum ada MOU, kita nggak bisa ke sana. Kemudian kalau adik-adik misalnya kayak mengikuti program bangkit itu kan tidak harus ada MOU, adik-adik tinggal mendaftar, mereka sudah kerja sama semua kementerian, semua Mendikbud, jadi bisa langsung daftar tanpa ada MOU. Itu Erika. Jadi dilihat persyaratan ke instansinya ya Erika. Misalkan Erika mau cek yang bangkit, Erika di sana yang menawarkan itu ada instansi apa saja, kemudian buka satu persatu, misalkan yang kimia belum buka lengkap sih. Nah ini ya, gimana Mulyadi, Ilham, kayaknya tadi ada yang raise hand. Bu izin bertanya. Ini Erika ya. Gimana Bu? Ini Bu, kalau misalnya kita ini Bu udah magang gitu, itu kita diwajibin KP lagi nggak sih? Soalnya yang mulia ditangkap yang waktu kita ke LIPI itu kata mereka kan perlu MOU kalau misalnya untuk kerja sama ITERA dan LIPI. Tapi kalau misalnya untuk KP Bu katanya bahkan di LIPI itu nggak perlu pakai proposal katanya Bu, tinggal gimana merencanakan kerja kita langsung ngomongin sana gitu katanya. Oke, terima kasih Bu. Itu jadi kita kalau magang KP lagi nggak Bu? Kalau sudah mengikuti kegiatan kampus Merdeka, artinya nanti kuliah yang ada di semester 6 itu semuanya nggak akan diikutin gitu. Misalkan kegiatan itu mulai ngambilnya semester 6 atau adanya semester 6, tapi nanti mulai nggak usah lagi. Tapi kalau mulai udah magang, terus ternyata KP-nya ada di semester 7, mulai tetap ikut KP gitu mau. Atau nanti prodi bisa mengusahakan untuk menyesuaikan. Misalnya sudah KP, jadi bermagang ya, KP-nya nggak usah lagi. Biasanya seperti itu sih. Atau misalnya adik-adik sudah mengambil kegiatan KKN tematik, tapi KKN nya biasanya tetap harus. Itu mau. Nanti akan ada informasi lanjutan. Itu gimana? Bu, izin bertanya Bu, untuk magang ini Bu, untuk konversi nilainya itu sesuai dengan konversi SKS yang kita punya di ITERA nggak sih Bu? Kayak etika profesi dan segala macam itu harus sesuai dengan
yang ada di SKS di kitnya Bu untuk konversi nilainya Bu? Ya, untuk konfirmasi nilainya harus disesuaikan sama SKS-nya. Nanti akan diarahkan oleh dosen walinya. Nah, selama yang penting kegiatan ilham ini disetujui dulu sih sama dosen wali. Tapi kalau dosen walinya ini mah nggak bisa dianggap 20 SKS. Nah, jadi nggak bisa. Tapi kalau bisa dianggap 20 SKS kegiatan yang ilham melaksanakan di luar, nanti dosen walinya akan merekomendasikan mata kuliah yang harus diisikan. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk mekanismenya nanti akan kita cek lagi ya, apakah mahasiswa yang keluar ini harus mengisi KRS sesuai mata kuliah itu. Soalnya kemarin Pak Tata itu sempat bilang harusnya kalau dia ada kegiatan MBKM ya KRS-nya diganti sama dengan MBKM itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi seperti itu ya, silakan dicek dulu nanti di tadi beberapa hal yang saya kirimkan. Nanti saya kirimkan juga ini ada lagi ya, yang ada linknya. Sekaligus nanti saya kirimkan juga panduannya, mungkin masih sama sebenarnya sama yang waktu itu. Tapi adik coba bahas lagi ya sebelum ke dosen wali, jangan ujuk langsung ke dosen wali. Maklum dosennya juga masih banyak kerjaan mengajar dan bimbingan TA, jadi sebelum ke dosen wali adik-adik harus ada dulu yang disampaikan ya. Yang mau diambil nanti apa, kira-kira kegiatan yang bisa dikonversi di mata kuliah kimia cara apa. Dan kita lanjutkan lagi, yang bertanya sedikit lagi adik-adik. Kita harusnya sudah selesai. Kita bahas satu tentang asam sulfat dulu ya. Kita bahas tentang asam sulfat. Asam sulfat ini termasuk pelarut non air yang bersifat asam. Kalau tadi kita membahas amonia itu sifatnya basa ya. Jadi semua asam yang kita larutkan di dalam amonia tadi sifatnya dari sudah tahu, asamnya akan bersifat asam kuat. Kemudian kalau kita punya pelarut asam sulfat, ini beberapa sifat fisiknya ya, beberapa sifat fisik dari asam sulfat. Ada di sini titik lelehnya, kemudian titik didihnya. Nah ini dia rentangnya sangat tinggi ya, dari 283,4 Kelvin sampai 603 Kelvin. Jadi rentang dia dalam keadaan cair itu luar biasa besar, sehingga kita bisa melakukannya baik pada suhu tinggi ataupun pada suhu rendah. Kemudian ini adalah densitasnya atau kerapatannya, kerapatan dari pelarutnya ya. Kemudian ini ada permitivitas relatif sama konstanta ionisasi, konstanta auto ionisasinya. Selanjutnya kita lanjutkan ke ionisasi asam sulfat. Ionisasi asam sulfat ada dua ya. Misalkan kita punya 2H2SO4, maka dia akan terionisasi ya. Dia akan menjadi H3SO4 plus ditambah HSO4 minus. Ada kation, ada anionnya ya. Oke. Nah, di sini pasti ada konstantanya karena dia bentuk kesetimbangan. Konstantanya di sini nilainya 2,7 kali 10 pangkat minus 4. Konstanta yang semakin besar artinya konsentrasi produknya besar dibandingkan pelarut-pelarut yang sebelumnya seperti amonia ya. Dia lebih besar dari air. Kalau air kan minus 14, dia minus 4. Kemudian H2SO4 ini juga bisa mengalami autoionisasi, tapi dengan nilai konstanta yang lebih kecil ya. Dia bisa menjadi dia bisa menjadi H3O plus ditambah HS2O7 minus. Nih H2SO4 yang kedua, tapi ini konstantanya lebih kecil, yaitu 5,1 kali 10 pangkat minus 5. Nah ini adalah struktur dari HS2O7 minus.
Tuh, Dede. Namun biasanya ionisasi yang asam sulfat yang sering digunakan itu yang atas ya, karena konstantanya lebih besar, lebih banyak digunakan yang atas. Nah, kita lihat asam basa dalam asam sulfat. Nah, asam sulfat ini sifatnya asam ya, sebagai pelarut asam, dan sebagian besar asam bersifat netral terhadap asam sulfat. Oke, jadi sebagian besar asam katanya bersifat netral terhadap asam sulfat. Yang tadi seperti HClO4 kita larutkan ke dalam H2SO4, netral dia. Itu tidak mengalami reaksi ionisasi ya, sama-sama netral. Contohnya nih beberapa reaksi asam dalam asam sulfat. Misalnya kalau kita mereaksikan asam cuka CH3COOH ditambah H2SO4, dia akan menjadi CH3COOH2 plus ditambah HSO4 minus, gitu ya. Berarti di sini ininya sebagai asam ya, ininya sebagai basa di sini fungsinya sebagai basa dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, karena dia yang menerima itu ya. Jadi mungkin ada beberapa reaksi lain, misalkan reaksi asam borat H3BO3 ditambah 6H2SO4 ya, 6H2SO4. Di sini kita bisa mendapatkan dia semacam koordinasi BHSO4 4 kali minus ditambah 3H3O plus ditambah 2HSO4 min. Ini ya beberapa reaksi dalam asam sulfat. Jadi bisa mencari lagi reaksi asam yang lain dalam asam sulfat ya. Ini asam cuka, ini asam borat. Kemudian asam nitrat seperti yang tadi, HNO3 ditambah H2SO4 seperti reaksi untuk nitrasi tadi. Jadi tinggal cek lagi aja ke atas ya. Nah, kemudian reaksi dengan logam. Asam sulfat ini banyak digunakan sebagai pelarut karena itu dia dapat mereaksikan melarutkan beberapa logam gitu ya. Nah, asam sulfat encer dia dapat melarutkan besi, aluminium, mangan, seng, magnesium, dan nikel ya. Nah, kalau air kan terbatas ya, air tadi hanya bisa melarutkan logam golongan alkali gitu, sama alkali tanah beberapa. Nah, untuk logam-logam yang transisi kita nggak bisa lagi menggunakan pelarut air, sehingga untuk melarutkannya kita butuh asam. Nah, umumnya asam sulfat yang encer saja ya, nggak harus yang pekat, dia sudah bisa melarutkan beberapa logam ini yang encer saja. Misalnya kalau kita punya H2SO4 yang aqueous, yang encer, kita larutkan besi di dalamnya. Dia akan menjadi apa besinya? Jadi apa nih hasilnya, Dek? Besi sulfat. H2SO4 3 kali. Iya, SO4 saja bisa ya. 2 plus 2 min ditambah H2 yang melepaskan gas hidrogen. Nah, kemudian asam sulfat pekat dan panas itu bisa melakukan timah dan juga tembaga. Jadi di sini harus dalam keadaan pekat ya, dan panas juga harus pada suhu tinggi. Karena di sini asam sulfatnya berfungsi sebagai oksidator, jadi SnSO4 ditambah 2H2O dan melepaskan gas oksigen. Jadi Sn-nya di sini 0, di sini Sn-nya menjadi positif 2, berarti Sn-nya mengalami oksidasi. Siapa yang oksidasinya? H2SO4 di sini sebagai pelarut, artinya dia sebagai pelarut oksidasi, pelarut dan juga sebagai oksidator. Fungsi asam sulfat ya. Kemudian reaksi lain yang disebut dengan asam sulfat ini adalah reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Misalnya reaksi sulfonasi ya, reaksi sulfonasi kita punya suatu senyawa aromatik, kemudian kita tambahkan H2SO4 dan juga ada sulfur trioksida, nanti kita akan mendapatkan
eh, senyawanya dengan struktur seperti ini. Ditambah H2O, melepaskan air ya. Atau reaksi nitrasi tadi, reaksi nitrasi berarti kita punya suatu senyawa aromatik, kita reaksikan dengan H2SO4, lalu HNO3, pastikan yang belum bereaksi ini ya, baru dia bereaksi ke senyawa aromatiknya. Nanti kita mendapatkan NO2, nitrobenzin. Itu reaksi lainnya melibatkan asam sulfat. Yang terakhir ada fluida superkritis. Nah, fluida superkritis ini posisinya di sini nih. Kalau kita lihat ya diagram fasa yang sederhana itu, ini ada wujud solidnya, ada wujud uapnya, ada liquidnya. Kemudian ini ada titik kritis di sini ya, titik kritis. Nah, kalau kita sedikit bergerak dari titik kritis ini ke atas sedikit gitu, kita naikkan dikit tekanannya, atau kita naikkan dikit suhunya ke kanan sedikit gitu. Nah, kita sudah mencapai keadaan fluida superkritis. Jadi fluida superkritis ini banyak digunakan sebagai pelarut, misalnya benar-benar nggak bisa larut lagi di dalam pelarut yang pada keadaan cair, kita menggunakan keadaan ini. Contohnya dalam sintesis nanopartikel atau sintesis senyawa oksida menggunakan metode hidrotermal, itu kita mengambil keadaan superkritis ini, fluida superkritis. Nah, dalam keadaan fluida superkritis itu pelarut, dia sifatnya masih seperti pelarut, tapi transportnya seperti gas. Artinya pergerakannya itu dia seperti gas. Dia masih sifatnya sebagai pelarut ya, pelarut biasa. Pergerakannya seperti gas. Kemudian viskositasnya rendah atau kekentalannya rendah sehingga dia bisa bergerak cepat ya. Kemudian koefisien difusinya tinggi, artinya dia bisa cepat berdifusi dengan zat terlarutnya. Kemudian densitas dengan meningkatnya tekanan, densitasnya meningkat dengan meningkatnya tekanan, kelarutan zat terlarut semakin besar. Ini beberapa kelebihan fluida superkritis. Nah, fluida superkritis ini kenapa banyak dipakai dan beberapa alasan. Pertama, mudah dicapai keadaannya ya, tinggal kita masukkan pelarutnya dan zat terlarutnya ke dalam suatu autoclave, kemudian tutup, kita panaskan pada suhu tinggi. Nanti dia akan mencapai fluida superkritis, tapi kita harus sesuaikan pelarutnya apa. Nah, kemudian biayanya rendah dan tidak beracun. Nah, ini beberapa contoh fluida superkritis ya. Ada karbon dioksida, ada H2O, ada NH3. Nah, pelarut-pelarut ini sebenarnya aman kita gunakan pada keadaan ruang biasa, tapi beberapa zat terlarut mungkin tidak larut kalau kita larutkan dalam air yang biasa atau air yang hangat. Kita membutuhkan air dalam bentuk fluida superkritis. Gitu. Nah, ini beberapa data ya, suhu kritis dan tekanan kritis beberapa senyawa atau unsur. Dan nanti kita tinggal, misalkan kita maunya menggunakan amonia atau air ya, menggunakan air. Berarti kita tinggal memanaskan airnya sampai suhu sekian gitu, 647,3 Kelvin. Berarti ini sekitar 300-an sekian derajat ya, sudah bisa dicapai keadaan ini. Tuh adik-adik, kemudian ini masih ada sebenarnya suhu kritis dan tekanan kritis, mirip ya. Kemudian fluida superkritis sebagai media pelarutan dalam anorganik. Contohnya kalau kita melarutkan besi nitrat Fe misalnya NO3 3 kali, tapi dalam pelarutnya superkritis dari H2O gitu ya, superkritis H2O. Nanti kita akan mendapatkan FeOH 3 ditambah 3HNO3. Bukannya kita nggak bisa melarutkannya pakai air, tapi lebih baik ya untuk kecepatan melarutkan itu menggunakan air dalam keadaan kritis.
superkritis ya. Reaksi-reaksi hidrotermal dalam sintesis senyawa oksida umumnya kita menggunakan NO3 dua kali gitu, 2X ya, ditambah 2X H2O. Nah, H2O nya ini kita bawa dalam keadaan superkritis. Nanti kita akan mendapatkan MOH 2X gitu, ditambah 2X HNO3, tergantung kalau ini nanti 1 berarti semuanya 1X nya ya. Nah, misalnya di sini ZnOH2 gitu ya, atau apa nih, nanti kita tinggal panaskan, kita dapatkan ZnO, panaskan, hilangkan H2O nya. Biasanya fluida superkritis ini digunakan untuk metode hidrotermal ya, dalam sintesis senyawa oksida. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan disampaikan. Untuk besok kita membahas tentang termodinamika ya, termodinamika beberapa senyawa anorganik. Pertemuan terakhir, nanti insya Allah saya kirimkan dulu materinya agar adik-adik baca sehingga di kelas waktunya pas gitu ya, waktunya nggak kurang. Itu pertemuan terakhir. Kalau pertanyaan silahkan, kalau tidak kita akhiri kuliahannya. Cukup Bu. Oke, jangan lupa diambil kepentingan ya. Yang baru juga saya belum membuatkan presentasi yang lupa. Baik, terima kasih adik-adik untuk malam hari ini. Semoga apa yang terpelajari bermanfaat. Silakan beristirahat dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.